Teman semeja yang dingin dan sombong diam-diam menyukaiku selama 3 tahun. Dia adalah kembang sekolah. Aku adalah siswa yang payah. Semua anak laki-laki telah memberinya surat cinta. Tetapi hanya aku yang tidak memberinya yang membuatnya salah paham bahwa aku tidak menyukainya. Dia berbaring di kelas dan menangis selama seminggu penuh. Tepat ketika dia memutuskan untuk tidak pernah memperdulikanku lagi. Tanpa diduga, aku baru saja terlahir kembali. Aku mencium tangannya di depan umum di kelas. Dan tanpa sadar meletakkannya di tempat lembutnya. Ini membuatnya langsung menjadi kosong. Tepat ketika aku menghisap aroma susu di mulutnya dengan rakus. Saat ini, kembang sekolah Su Yaoyao panik. Tanpa sadar dia mengambil pensil tajam dan menusuk perutku. Meskipun aku kesakitan di wajah, tetapi aku menyeringai padanya. Dan mengucapkan kata-kata yang tidak berani aku ucapkan di kehidupan sebelumnya. Yao Yao, aku sangat merindukanmu. Jangan pernah meninggalkanku lagi di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Baik. Ke-16 kata ini, seperti palu godam, mengetuk hatinya. Dia mengulurkan tangan dan memelintir telingaku. Dengan nada menyalahkan. Bajingan? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Nada menyalahkan itu membawa sedikit kegembiraan. Kemudian dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan wajah khawatir. Lebah bau, SMA nomor 1 provinsi sangat ketat. Aku tidak akan bolos kelas untuk kembali demi aku, kan? Awalnya aku ingin melampiaskan emosiku kepadanya tanpa syarat. Tetapi memikirkan bahwa ini adalah masa-masa terakhir kelas 3 SMA. Agar masalah tidak berkembang ke arah yang buruk. Aku hanya mengarang alasan dan berkata, aku tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di ibu kota provinsi. Aku masih merindukan perasaan dibuli olehnya setiap hari. Su Yaoyao langsung menggembungkan pipinya karena marah. Sejak aku pergi sebulan yang lalu, hatinya selalu kosong. Bahkan dia sering melamun di kelas. Memikirkan kali ini, aku mungkin kembali hanya untuknya. Dia langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Tetapi memikirkan, baru saja dimanfaatkan olehku. Dia sangat marah. Dia benar-benar meraih dan mencubit pahaku dengan keras. Bahkan memelintirnya sekali. Aku langsung kesakitan, Yao Yao. Apakah kamu ingin membunuh suamimu sendiri? Wajah Su Yaoyao langsung memerah. Dengan mata almond. Dia yang melotot hendak melakukan tindakan jahat. Tanpa diduga guru kelas Lao Yan masuk ke kelas. Dan membawaku ke koridor untuk dijinakkan. Setelah memahami seluk-beluk masalahnya, dia menyuruhku kembali ke kelas dengan wajah muram. Setelah kembali ke tempat duduk, Su Yaoyao sengaja tidak melihatku. Tetapi dalam hatinya dia dengan bangga tertawa diam-diam. Aku menariknya. Dia malah mencubitku 2 kali. Dan tiba-tiba aku punya ide buruk. Aku mengeluarkan selotip dari laci meja. Dan menempelkannya di mulutku. Benar saja. Su Yaoyao melirik. Dan dengan cepat merapikan ujung rambutnya. Takut dia tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, guru kelas di podium memarahi. Aku menirunya kalimat demi kalimat. Lihatlah kalian, pertama kali mencoba saja sudah seperti ini. Apakah kalian pantas menjadi orang tua kalian? Dan kali ini tulisan kalian seperti cakar anjing. Apakah kalian tidak punya tangan? Pemahaman membaca. Jawabannya ada di teks aslinya. Apakah kalian buta? Apa yang kalian lakukan sehingga tidak bisa melihat apa-apa? Melihatku dengan serius. Meniru dengan sangat baik. Su Yaoyao hampir sesak napas. Dia selalu berusaha keras untuk tidak tertawa. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan diri dan buang angin dengan suara keras. Kali ini dia tidak bisa menahan diri lagi, menutupi mulutnya. Dan tertawa pelan. Kemudian semakin keras. Ini membuat guru kelas Lao Yan di podium sangat marah. Baru saja kembali ke sekolah sudah membuat masalah untukku. Apakah kamu seperti ini? Masih ingin mendapatkan nilai bagus? Universitas? Cepat berdiri di depan sana. Berdiri sampai pulang sekolah. Mana berani aku tidak patuh. Bagaimanapun,
Alma materku tercinta bukanlah tempat yang baik untuk bunuh diri. Tanpa diduga, saat melihatku dihukum di podium, Su Yaoyao di bawah sana bahkan bertepuk tangan dengan keras. Bahkan menjulurkan lidahnya padaku dan membuat wajah jelek. Dia langsung lupa bahwa kepala sekolah Lao Yan masih mengawasi di samping. Su Yaoyao, kamu juga maju ke depan untuk dihukum berdiri. Awalnya aku pikir kamu pintar. Jadi aku bisa memanjakanmu. Sekarang bagus. Kita berdua dihukum di depan podium. Su Yaoyao langsung menggembungkan pipinya karena marah. Dia diam-diam mengeluarkan kertas dan pena dari sakunya. Menulis catatan dan menyelipkannya ke tanganku. Lebah busuk. Kamu baru kembali sudah membuatku dihukum. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu setelah sekolah hari ini. Tentu saja. Tidak mau kalah, aku langsung membalas beberapa kata di catatan itu. Setelah Su Yaoyao membaca catatan itu, wajahnya yang cantik langsung memerah. Dia marah dan menginjakku dengan keras. Dengan satu kaki, dia meremas catatan itu menjadi bola dan membuangnya. Tanpa diduga, bola kertas itu justru jatuh tepat di meja kepala sekolah. Di catatan itu tertulis dengan jelas, memukul adalah sayang, memarahi adalah cinta. Kamu memukulku berarti kamu mencintaiku. Lao Yan marah dan mengambil sebuah kapur dan melemparkannya ke arah kami berdua. Sahabat baikku di bawah panggung, Wang Deva, tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Lao Yan berbalik. Dengan satu pandangan yang menyapu. Bagus ya? Kamu juga maju ke depan untuk dihukum berdiri. Dalam sekejap, bel sekolah berbunyi. Saat aku membereskan tas sekolah, Su Yaoyao sudah selangkah lebih maju keluar kelas. Aku pikir gadis ini malu. Diam-diam aku merasa menyesal karena terlalu banyak bercanda. Akibatnya, aku baru saja sampai di tempat parkir sepeda. Aku mendengar suara cekikikan jahat. Aku berjalan mendekat dan melihat. Baru sadar bahwa di dinding samping tempat parkir sepeda ada gambar kepala babi super besar. Di atasnya tertulis nama lengkapku. Su Yaoyao sedang mengendarai sepeda di tepi dinding. Tertawa puas. Biarkan kamu menggertakku. Inilah akibatnya. Dia juga meniru gayaku biasanya. Dengan sombong mengangkat alisnya. Meskipun gerakannya terlihat tidak alami. Tapi sangat lucu. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Yaoyao. Ini salahmu sendiri. Menggambar wajahku seperti kepala babi, kan? Baiklah. Kalau begitu hari ini kamu harus membawaku pulang, si kepala babi ini. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi aku langsung melompat naik. Di boncengan belakang sepeda wanita Su Yaoyao, kedua tanganku tegang sekaligus bahagia. Dan dengan rakus memeluk pinggangnya yang ramping. Turun kau. Su Yaoyao sama sekali tidak menyangka bahwa hari ini wajahku bisa setebal ini. Bukan berarti kami belum pernah berboncengan sebelumnya. Tapi saat itu kami berdua berpura-pura sangat jijik. Sebenarnya ada apa dengan pria ini hari ini? Aku hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Kemudian kecepatan mengayuh sepedanya semakin cepat. Saat ini aku benar-benar seperti lintah besar. Tidak hanya tidak melepaskan pelukanku, malah memeluknya lebih erat. Dan dengan rakus mencium aroma rambutnya. Dan wajah serta telinganya merah padam di telingaku yang tidak terlihat. Meskipun saat melewati pusat kota perdagangan kabupaten, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Cepat menyuruhnya berhenti. Ada apa? Su Yaoyao sedang tenggelam dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia menghentikan sepeda. Menyipitkan matanya. Bertanya padaku. Aku tahu. Kamu pasti tahu telah melakukan kesalahan. Dan ingin mentraktirku es krim sebagai permintaan maaf, kan? Pergilah, pergilah. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah yang terbaik. Setelah membeli es krim, putri ini akan memaafkanmu hari ini, aku mengangguk. Su Yaoyao masih tidak mau mengalah. Tunggu. Satu tidak cukup. Aku ingin makan dua. Siapa suruh kamu menggangguku 2 kali hari ini? Pria ini benar-benar minta lebih.
Aku merogoh sakumu. Dan menemukan sakumu lebih kosong dari wajahku. Kemudian aku tersenyum jahat. Berkata, Yao Yao. Kamu pinjami aku uang dulu. Nanti aku traktir kamu makan. Setelah Su Yao Yao mendengarnya. Hampir saja dia muntah darah karena marah. Dia langsung menarik telingaku dan lari. Kamu lebah besar. Apakah kamu ingin menggunakan uangku untuk membayar permintaan maaf kepadaku? Meskipun dia berkata begitu, tangannya yang kecil dengan jujur membuka dompet kecilnya. Mengeluarkan selembar 10 yuan dan menyerahkannya. Aku menggelengkan kepala. Tidak cukup, pinjami aku 300 su lagi. Yao Yao cemberut. Baru saja akan bertanya mengapa aku membutuhkan begitu banyak uang? Aku memasang wajah serius dan berkata kepadanya. Yao Yao, hari ini ada urusan penting. Kamu pinjami aku dulu, nanti. Aku akan mengembalikan 100 kali lipat padamu. 300 yuan. Baginya itu tidak terlalu banyak. Dia lebih peduli dengan perkataanku ini. Bagaimanapun, meskipun aku suka bercanda sebelumnya. Tapi aku tidak pernah punya kebiasaan membual. Apakah kamu tahu 100 kali lipat itu berapa uang? Aku tidak peduli sebanyak itu. Seperti bandit, langsung mengambil 3 lembar dari dompetnya. Setelah 100 yuan, aku berbalik dan berlari ke pusat perbelanjaan. Benar-benar membuatku marah sampai mati. Di belakangku terdengar suara Su Yao Yao yang marah menghentakkan kakinya. Dan jeritan polos Wang Deva. Tidak lama kemudian, aku kembali dengan 3 batang es krim. Di tangan yang lain aku membawa kantong plastik besar. Di dalamnya berisi sweater merah. Nyonya Lin, es krim Baoshan berikan pada Su Yao Yao. 2 untuk Su Yao Yao, 1 untuk Wang Deva. Dia tidak terburu-buru memakannya. Malah langsung merebut sweater itu dan melihatnya. Sambil cemberut dia mengeluh. Baiklah. Kuno sekali. Seleramu terlalu buruk. Aku tidak suka model seperti ini. Aku terkekeh. Ini aku beli untuk ibuku. Kenapa kamu ingin jadi ibuku? Su Yao Yao terdiam lama. Hanya diam-diam menatapku. Dengan emosi yang tidak bisa aku pahami di matanya. Mungkin di matanya, aku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Akhirnya dia tetap membuka bungkus es krim. Menggigitnya besar-besar. Dengan tidak jelas. Berkata baiklah. Karena ini untuk menghormati Feng Yi, maka aku akan melakukannya dengan enggan. Aku tidak akan memaksamu untuk membayar kembali uangnya. Ngomong-ngomong, kemarin aku mendengar ayahku berkata, uang kompensasi untuk keluargamu seharusnya segera turun. Nanti traktir aku semangkuk mie dingin di rumah Wang Deva. Uang ini dianggap lunas. Dalam perjalanan pulang giliran aku yang mengendarai sepeda. Aku baru saja mendorong sepeda ke garasi dan memarkirkannya dengan baik. Yao Yao sudah mulai melakukan hal buruk. Lebah madu besar, barang bagus di tas sekolahmu menjadi milikku. Dia memanfaatkan waktuku memarkir sepeda. Segera. Merebutlah, Latiao, pedas di tas sekolahku ke tangannya. Dia menggigit 1 batang dan menggantungkannya di mulutnya. Lalu membawa tas sekolahku dan berlari sambil berteriak. Biar kamu menggertak. Dan juga terus memendekkan ujung hidungnya. Melihatnya hampir menyentuh. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar-debar dan napasnya menjadi cepat. Seulas merah muda samar. Perlahan merayapi pipi dan pangkal telinganya. Jika terus makan seperti ini, bibir kami berdua bisa saling bersentuhan. Sambil makan Latiao, aku mengamati dengan seksama mata cerahnya yang sedikit basah. Kulitnya yang putih, hampir transparan. Kulitnya bersih.
Bahkan satu pori-pori pun tidak bisa ditemukan. Dan napas yang keluar dari bibirnya yang lembut. Seperti bunga persik, beraroma seperti permen. Ini pertama kalinya aku benar-benar menyadari. Ternyata Yao Yao sangat cantik. Benar-benar secantik bidadari. Kenapa sebelumnya aku tidak merasakan hal ini? Mungkinkah karena kita terlalu akrab? Namun, pada saat yang menegangkan ini, Paman Wang tiba-tiba menoleh dan berkata, "Xiao Feng, ibumu sudah pulang. Jangan bercanda. Aku tidak percaya. Ibuku sudah pulang. Hari ini pabrik masuk shift malam. Dia setidaknya baru bisa pulang tengah malam." Aku bahkan tidak menoleh. Malah semakin mendekat. Bahkan dalam hati memuji akting gadis kecil itu sangat bagus. Feng Yi dia menggangguku. Dia lebih dulu menyerah pada perlawanan. Sepertinya aku tiba-tiba kembali seperti semula. Aku tetap tidak percaya. Dia terus mendekatinya dengan wajah penuh kemenangan. Namun, pada saat ini, aku hanya merasakan sakit yang hebat di telingaku. Xiao Feng, sebuah suara yang sangat familiar terdengar. Aku menoleh dengan tiba-tiba. Tepat bertemu dengan tatapan mematikan ibuku. Su Yao Yao awalnya mengira aku akan segera berlutut dan memohon ampun serta menjelaskan alasan aku dikeluarkan dari sekolah dan kembali. Namun, yang tidak dia duga adalah aku tiba-tiba memeluk ibuku. Air mata lebih deras dari sungai yang jebol. Ibu. Panggilan ini sudah lama aku pikirkan dalam hati. Terlalu lama di kehidupan sebelumnya. Sejak aku masuk kuliah. Ibuku karena terlalu kesepian. Tidak lama kemudian menderita sakit parah. Dan meninggal dunia. Baru pada malam ibuku meninggal. Aku benar-benar mengerti apa artinya anak ingin berbakti tapi orang tua sudah tiada. Ibu Feng awalnya terkejut. Lalu mengerutkan kening. Kenapa kamu diam-diam kembali? Bukankah sudah kubilang untuk tetap di ibu kota provinsi? Dan kembali setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai? Sepertinya dia belum tahu aku dikeluarkan dari sekolah. Bu, bukankah aku merindukanmu? Ayo kita pulang dulu. Nanti aku ceritakan padamu. Su Yao Yao juga mengangguk. Feng Yi, si lebah madu, sangat merindukanmu. Dia bahkan membelikanmu baju baru. Katanya ingin menggunakan baju ini untuk meminta maaf padamu. Ibuku baru menyadari kantong plastik di tanganku. Dia membukanya. Ekspresinya awalnya senang. Tapi kemudian dia menjadi sangat marah. Xiao Feng, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli baju semahal ini? Katakan yang sebenarnya padaku. Aku tidak berani menyembunyikannya. Jadi aku harus mengatakan bahwa aku meminjam uang dari Su Yao Yao. Kata, meminjam ini. Bagi ibuku, itu terlalu berat. Sambil terus menjawar telingaku. Dia berbalik dan berkata dengan lembut kepada Su Yao Yao. Yao Yao. Uang ini? Feng Yi akan mengembalikannya besok. Jika dia menindasmu. Feng Yi akan pulang dan menghajarnya untukmu. Selamat tinggal Feng Yi. Su Yao Yao menjulurkan lidahnya padaku. Lalu melompat-lompat pulang. Sementara aku dijewar telinganya oleh ibuku sepanjang jalan pulang. Sambil terus menjelaskan bahwa aku benar-benar tidak menindas gadis itu. Sementara di sisi lain, Su Yao Yao kembali ke rumah. Dan sedang duduk di depan meja menulis buku harian. Hari ini si lebah madu itu secara tidak sengaja menyentuh dadaku. Bahkan di depan banyak teman sekelas. Ya Tuhan, aku benar-benar malu sekali. Dia juga mengambil 300 yuan dariku. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membayar 100 kali lipat kepadaku. Bajingan ini baru sebulan pergi ke ibu kota provinsi. Dan sudah belajar kebiasaan buruk membual. GG pasti sedang dipukuli oleh Feng Yi sekarang. Rasakan itu. Siapa suruh dia keluar dari sekolah dan kembali? Di benak Su Yao Yao masih terlintas adegan yang terjadi di siang hari. Kalimatku, aku merindukanmu, itu. Sepertinya mengatakan semua tempat lembut yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Membuatnya tidak bisa melupakan alasannya. Benarkah? Mungkinkah dia dikeluarkan karena nakal? Sudahlah.
Pokoknya bagus dia bisa kembali. Lalala. Bahkan jika dia tidak bisa masuk universitas di masa depan, aku bisa menghidupinya. Tidak, tidak. Tidak bisa menghidupinya dengan cuma-cuma. Dia harus memasak untukku setiap hari. Mencuci pakaian hingga air cucian kaki baru bisa melegakan amarahku. HMPH. Su Yaoyao menulis sedikit. Lalu meletakkan penanya. Dan mulai melamun sambil menopang pipinya. Dan kedua kaki kecil yang memakai kaos kaki katun putih itu bergoyang-goyang lembut di bawah meja. Sebentar merasa aku benar-benar kembali untuknya. Sebentar merasa aku benar-benar bajingan besar. Semua yang terjadi hari ini hanyalah lelucon. Aduh. Benar-benar menyebalkan. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Pikiran seorang gadis terucap begitu saja. Tapi begitu kata-kata itu keluar, kebetulan Ibu Su Yaoyao masuk. Dia membawa sepiring jeruk yang sudah dipotong dan segelas susu hangat ke dalam kamar. Dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Melihat pipi kecil Su Yaoyao memerah, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dan bertanya dengan bingung. Yaoyao, apakah kamu demam? Ah. Sepertinya sedikit, di luar terlalu panas. Mungkin masuk angin. Su Yaoyao dengan panik menutupinya. Yang membuat ibunya, Ding Xiang, terkejut. Dan kemudian tertawa cekikikan. Sebagai seorang ibu, dia bagaimana mungkin tidak mengerti? Sedikit pikiran kecil Su Yaoyao. Dia telah menyaksikan kedua anak ini tumbuh bersama sejak kecil, teman masa kecil. Dua anak kecil tanpa kecurigaan. Terutama di hati putrinya. Kerinduan dan perasaan cinta yang baru-baru ini tersembunyi. Bahkan lebih tidak bisa lepas dari matanya. Hanya memikirkan sahabat lamanya, Ding Xiang, dan dia mulai khawatir lagi. Aku kembali ke rumah. Melihat pemandangan yang familiar ini, hatiku dipenuhi dengan emosi. Setelah makan malam, aku berbaring di tempat tidur dan memikirkan hidup. Berpikir bahwa karena aku telah dilahirkan kembali, aku harus melakukan sesuatu yang besar. Akibatnya, aku tertidur sambil berpikir. Tanpa diduga, keesokan paginya, teman masa kecilku membuatku kebakaran besar. Kamu, bagaimana kamu bisa tidur telanjang? Tepat saat Su Yaoyao tiba-tiba membuka selimutku. Aku segera menyadari 3 masalah. Pertama, temanku, Paman Chen, yang telah lama hilang, telah kembali. Kedua, aku harus segera mengubah kebiasaan yang aku kembangkan di kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa bertindak terlalu tiba-tiba. Ketiga, semua yang ada di depan mataku ini nyata dan bukan mimpi besar. Perasaan masa muda itu sangat menyenangkan. Aku dengan cepat berbalik dan mengenakan celanaku. Wajah tuaku memerah. Kamu tidak melihat apa-apa tadi. Benar kan? Karena aku tidur menyamping. Dia seharusnya hanya melihat pantatku yang putih. Bagaimana jika dia melihatnya? Bagaimana jika dia tidak melihatnya? Nenek, aku sudah melihatmu tumbuh sejak kecil. Jangan harap bisa menyembunyikan beberapa helai rambut pun dari mata putri ini. Meskipun mulutnya keras, tapi pipinya memerah seolah-olah akan meneteskan darah. Ini membuatnya teringat masa kecilnya. Aku mengambil mainannya. Dia sangat marah sehingga dia langsung mencengkeram, Little Bulbul, ku. Memikirkan adegan polos dan naif di masa lalu. Su Yaoyao terkekeh. Lebah madu besar, di kehidupan ini. Jika kamu tidak menikahiku, aku akan memotong, Little Bulbul, mu. Tapi sama sekali tidak terduga. Tepat pada saat itu, ibuku kebetulan membuka pintu kamar. Begitu mendengar kata-kata Yao Yao, seluruh tubuhnya terkejut dan terpaku di ambang pintu. Yao Yao Yao. Omong kosong apa yang kau bicarakan, nak? Wajah Su Yao Yao langsung berubah dari merah pada menjadi hijau kebiruan. Dengan panik dia melambaikan tangannya. Bibi? Bukan itu maksudku. Aku hanya bercanda dengannya. Aku juga buru-buru membela. Kata-kata sampai di mulut tetapi hanya tersisa gagap.
Pada akhirnya, aku hanya bisa membenamkan kepala di selimut dan berpura-pura menjadi burung unta. Sampai ibuku menghela nafas sambil tertawa dan menangis lalu pergi, barulah sandiwara ini berakhir. Di sisa waktu, kami berdua tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Ketika pagi hari, sinar matahari menyinari wajah setiap orang. Aku sedang mengendarai sepeda membawa Su Yao Yao menuju sekolah. Mulai malam ini aku akan memberimu les dengan baik. Su Yao Yao merapatkan roknya dan duduk di jok belakang. Tangannya kecil tidak tahu harus diletakkan di mana. Soal malam nanti. Bicarakan nanti malam. Sekarang aku menyarankanmu untuk segera memelukku. Seperti aku memelukmu kemarin. Aku terkekeh jahat, tidak mau. Su Yao Yao mencubitku dengan keras. Jangan menyesal. Aku tersenyum jahat. Meninggalkan kompleks perumahan sambil bersepeda. Aku sengaja mulai berputar-putar ke kiri dan ke kanan. Berputar-putar. Berdesing-desing. Mulutku juga berdengung memanggil kapal perang lebah madu Dudu akan berangkat. Di depan ada badai besar yang datang. Tolong para penumpang segera berpegangan erat. Kalau tidak, bisa terbalik. Su Yao Yao ketakutan sampai gemetar. Tangannya kecil tidak tahu harus diletakkan di mana. Benar-benar ketakutan. Terpaksa memeluk erat pinggangku. Tidak lupa dengan wajah memerah. Mencubitku dengan keras, biar kau nakal. Mati kau, enak. Masih berani keras kepala, sakit. Sungguh sakit. Tapi penuh kebahagiaan. Dalam sekejap mata, kami tiba di sekolah. Kami berdua berjalan satu di depan dan satu di belakang. Dengan cepat berlari ke kelas. Menyelesaikan pendaftaran. Waktu berlalu seperti air mengalir. Saat ini, ada lebih dari 1 bulan tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Pada dasarnya semua mata pelajaran telah selesai dipelajari. Sisanya adalah ujian simulasi dan belajar mandiri. Belajar mandiri sepanjang pagi. Waktu berlalu dengan cepat dan tiba waktu makan siang. Seperti biasa, kami bertiga pergi ke kafetaria bersama. Wang Deva suka makan jian bingguozi. Su Yao Yao pergi membeli nasi dan lauk. Aku pergi membeli mie daging sapi dari paman. Aku sangat lapar di siang hari. Aku sangat lapar hari ini. Bisakah kau menambahkan lebih banyak iga untuk Su Yao Yao? Dia membungkuk dan dengan lucu melalui jendela makanan. Bertanya dengan sangat manis. Tidak perlu dibuat-buat. Ini adalah penampilan masa muda yang membuat pria paruhbaya manapun tanpa sadar merasakan cinta. Koki paruhbaya itu mengangguk dengan sangat sayang. Dengan cepat memberinya 1 sendok besar lauk daging, hampir 2 kali lipat dari siswa lain. Di sisi lain, aku berada di jendela penjualan mie daging sapi. Dengan tidak tahu malu menyanjung bibi paruhbaya di jendela. Kakak, aku kembali lagi. Mie daging sapi di provinsi nomor 1 sangat tidak enak. Dagingnya sedikit. Mienya sedikit. Rasanya buruk. Yang paling tidak bisa kutahan adalah tidak ada yang secantik dirimu. Kakak yang lembut, tidak peduli bagaimana aku makan, rasanya tidak enak. Hei. Yao Yao, kau memberikan begitu banyak daging sapi lagi. Terima kasih kakak, kakak yang tercantik. Sudah kubilang. Tidak mungkin salah jika kembali. Kakak selalu sangat pengertian. Kembali ke meja makan. Su Yao Yao mendorong piring makannya yang penuh kepadaku. Aku menyerahkan mie daging sapi kepada Su Yao Yao. Wang Deva terbiasa melihat. Karena sejak masuk SMA, kami berdua selalu menggunakan teknik ini untuk mendapatkan lebih banyak di setiap jendela makanan. Setiap jendela yang ada paman. Su Yao Yao yang pergi membeli nasi. Sedangkan jendela yang ada bibi, aku yang pergi membayar. Wang Deva ikut makan banyak. Menjadi penerima manfaat terbesar. Tapi dia juga iri. Kenapa dia tidak punya teman masa kecil yang selalu ada di sisinya? Melihat kami berdua bercanda dan tertawa. Wang Deva tanpa sadar melihat Fu Xiaoli di kejauhan. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Dan tubuhnya semakin condong ke depan. Menopang wajah keledainya dengan 1 tangan. Tertawa bodoh.
tanpa sengaja menjatuhkan piring makanku. Dengan suara gedebuk, semua makanan tumpah. Wang Deva terkejut dan ingin mengambil satu porsi lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku dengan cepat melambaikan tangan. Kebetulan aku menyeringai. Tiba-tiba merebut mie daging sapi Su Yao Yao. Masih memintaku untuk merebut sesuatu dari Su Yao Yao. Tidak. Aku ingin menghabiskannya. Aku tidak peduli. Berikan padaku jika aku tidak setuju. Ayo gigit aku, gigit saja. Aduh. Kau benar-benar ingin menggigit? Berikan padamu, bagaimana kalau kita makan bersama? Lagi pula kau tidak bisa makan banyak. Oke. Kami dengan cepat mencapai kesepakatan. Menempatkan mie daging sapi di tengah, kepala berdekatan. Berebut? Tidak mau kalah? Apakah kau babi? Mengambil begitu banyak dalam satu suapan. Itu karena mulutmu kecil. Pelan-pelan? Tidak, aku akan terus makan, makan. Adegan manis ini membuat semua teman sekelas di sekitarnya membelalakan mata. Ya ampun. Apakah mereka berdua benar-benar bersama? Makan semangkuk mie bersama. Bukankah guru tidak mengizinkan ini? Mengatakan ini adalah tanda cinta monyet. Apakah rumor kemarin itu benar? Yao Yao. Jangan makan lagi. Hatiku hancur. Akan kubelikan semangkuk baru, oke? Orang-orang berdiskusi. Wang Deva menghela napas. Dia menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Jika bukan karena bantuan tingkat dewa ini, mereka bisa membuat kemajuan secepat ini. Kak! Aku makan sampai perutku penuh. Benar-benar enak. Selamat siang, Yao Yao. Tiba-tiba, sebuah sosok tinggi muncul di samping meja makan. Semua orang melihat. Pria kekar dengan wajah penuh daging dan tubuh besar ini, dengan bola basket di tangannya, adalah komite olahraga kelas 3. Wang Qiang. Tingginya hampir 1,9 meter. Tubuhnya besar dan kuat. Dan dia adalah salah satu pengejar paling gila Su Yao Yao. Julukannya si Playbao. Wang Qiang membawa sekantong makanan ringan. Meletakkannya di samping meja sambil tersenyum. Yao Yao, belajar itu melelahkan. Makan lebih banyak untuk mengisi kembali energimu. Terimalah kali ini. Begitu Su Yao Yao melihatnya, dia segera kembali ke sikap dingin seorang kembang sekolah. Teman sekelas Wang. Aku tidak suka makan makanan ringan. Wang Qiang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia hanya peduli dengan apa yang dia inginkan. Dan bersikeras untuk meletakkannya di sini. Tiba-tiba, dia melihat ada dua pasang sumpit di mangkuk mie daging sapi. Hei! Ada apa ini? Aku mengambil sumpit dan berkata bahwa sepasang sumpit itu milikku. Wang Qiang mengepalkan tinjunya dan bertanya kepada Su Yao Yao seolah ingin memastikan. Apakah kalian berdua benar-benar makan semangkuk mie bersama? Wajah Su Yao Yao memerah dan butuh waktu lama baginya untuk berkata. Ini hanya bantuan timbal balik antar teman sekelas. Dalam kata-katanya dia tidak menyangkal. Kalian berdua benar-benar membuat kemajuan secepat ini. Sudah makan semangkuk mie bersama. Lin Qingfeng. Beraninya kau merebut dewi tercantik di hatiku. Aku dan kau tidak akan pernah berdamai. Hari ini sekolah ada urusan, biarkan kau pamer sehari lagi. Biarkan kau berkuasa. Siapapun di panti jompo yang tidak datang adalah cucu. Jangan beritahu guru. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Yao Yao. Hal ini menyangkut harga diri seorang pria. Jangan ikut campur. Setelah aku pergi, aku akan memberimu makanan enak setiap hari. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memikirkan pilihan universitasmu? Beritahu aku nanti. Aku ingin mendaftar di universitas yang sama denganmu. Saat berjalan ke pintu masuk kafetaria, Wang Qiang berbalik dan meneriakiku. Dasar bocah nakal. Berani-beraninya kamu bermesraan di depanku secara terang-terangan.
Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu dengan kejam, aku menanggapinya dengan tenang. Setelah Wang Qiang pergi, Su Yaoyao mengepalkan tangan kecilnya dengan gugup. Berkata, "Lebah madu besar, jangan takut. Aku akan mencari Lao Yan sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkannya menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Bagaimana aku bisa membiarkannya ikut campur dalam hal ini? Lagi pula, masalah ini mungkin melibatkan masalah cinta di usia muda. Memberitahu guru hanya akan memperburuk keadaan. Aku mencari alasan sembarangan. Biarkan aku sendiri yang mengatakannya. Jika kamu pergi, bukankah hubungan cinta kita berdua akan terbukti?" Wajah kecil Su Yaoyao memerah karena sakit. "Siapa yang pacaran? Aku tidak akan pacaran denganmu. Aku hanya merawat teman semeja." Dasar jelek. Melihat Wang Deva tampak iri. Siapapun bisa melihat kekhawatiran Su Yaoyao. Kami bertiga segera kembali ke kelas. Begitu kami duduk, Wang Deva mendekat lagi. "Lao Lin, jika itu tidak berhasil, biarkan aku pergi dan berbicara dengannya. Kami berdua kadang-kadang bermain basket bersama. Mungkin aku bisa berbicara dengannya. Jika itu masih tidak berhasil, maka hanya tersisa bertarung dengannya. Tapi dia terlalu kekar. Kurasa kami berdua bersama-sama tidak akan bisa mengalahkannya." Basket. Kalian berdua lumayan akrab ya? Aku tahu. Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Ingat, kita harus lebih banyak menggunakan otak di masa depan. Jangan langsung berkelahi. Setelah Wang Deva kembali bekerja, aku mencari-cari tanggal lahir Su Yaoyao di saku celanaku. Hanya beberapa hari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan hadiah? Tapi di saku celanaku hanya ada 3,5 yuan. Ini semua uang jajanku. Jadi saat ini, selain hal-hal sepele yang membosankan di sekolah, yang terpenting adalah mendapatkan uang jajan. Setelah pulang sekolah sore, aku berencana untuk keluar mencari uang besok saat akhir pekan. Hua dan Mi Feng tampil bagus hari ini. Setelah pulang dan mengerjakan PR, aku akan memberitahumu kejutan kecil. Su Yaoyao sangat senang. Aku menjawab 2 kali. Juga harus mempersiapkan kejutan ulang tahun. Sepanjang jalan aku terus memikirkan cara menghasilkan uang. Jika ingin menghasilkan uang dengan cepat, kota kabupaten pasti tidak bisa. Harus pergi ke ibu kota provinsi. Tepat ketika aku membawa Su Yaoyao keluar dari gerbang sekolah, sebuah santana tiba-tiba datang dari kanan. Menginjak rem dan menghalangi jalan. Dalam sekejap mata, seorang gadis muda berpakaian modis bergegas keluar dari pintu samping mobil. Dengan mata besar yang polos berkedip-kedip dengan cepat berjalan ke arahku. Melihat Liu Ruoxin, ekspresiku dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Uang adalah yang aku suka." Liu Ruoxin selama 13 tahun. Tetapi tepat ketika aku tiba-tiba memasuki stadium akhir kanker, Liu Ruoxin benar-benar secara pribadi menggugatku ke pengadilan. Meminta semua properti atas namaku untuk dialihkan ke namanya. Wanita yang kucintai selama 13 tahun. Tiba-tiba berubah. Dengan tampang seperti itu. Bermaksud menelan semua properti. Siapa dia? Hati Su Yaoyao gelisah. Kelinci kecil melompat-lompat. Alis sepeda sedikit berkerut. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Liu Ruoxin. Karena sejak aku keluar dari sekolah menengah provinsi, hati Liu Ruoxin selalu terasa pahit. Merasa semuanya tidak nyata. Tapi dia kemudian memahaminya. Berpikir bahwa aku sedang melakukan langkah besar. Lagi pula, keduanya berinteraksi sangat dekat selama sebulan. Dia paling tahu bahwa aku selalu penuh tipu daya. Kali ini pasti ingin menarik perhatiannya dengan keluar dari sekolah. Tujuan dada bersamanya, kan? Pria selalu menjaga harga diri. Ini sangat normal. Jadi kali ini Liu Ruoxin datang. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri satu sama lain. Mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Dia mengingat kembali saat-saat manis sebelumnya. Tapi sayangnya, dia bertemu dengan Su Yaoyao.
Semua fantasi indah yang baru saja muncul seketika lenyap di tengah perjamuan. Dan siapa yang seenaknya menyentuh Su Yaoyao, yang tidak tahu apakah pria itu menerimanya atau tidak, dengan kesemutan membuka tangannya. Dan dengan angkuh berdiri di sisiku, menatap pengemudi, seolah-olah sedang mendeklarasikan kedaulatan. Dan aku juga tidak menghentikan tindakannya. Ini membuat Liu Ruoxin. Hati yang awalnya gembira langsung terpelintir. Siapa dia? Liu Ruoxin bertanya dengan getir. Tanya padaku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, You Ruomei, dengan wajah dingin. Jika memungkinkan, aku tidak ingin bertemu wanita ini lagi seumur hidupku. Aku bertanya padamu, siapa dia? Suara Liu Ruoxin sedikit lebih keras. Wanita paling mengerti wanita. Dia bisa melihat bahwa mata Su Yaoyao mengandungmu. Su Yaoyao juga sedang marah. Kenapa tiba-tiba muncul wanita seperti ini? Lebah bau itu tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Tapi dia sedikit banyak menebak. Ini mungkin terkait dengan pengalamanku pindah sekolah selama sebulan di ibu kota provinsi. Dia segera menyela pembicaraan. Berkata kepada Liu Ruoxin. Siapa aku? Tidak perlu. Peduli siapa kamu? Lebah besar itu bertanya apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak menjawab? Panggilan sayang lebah madu yang besar? Liu Ruoxin merasa hatinya semakin sakit. Berbalik ingin pergi. Tapi dia sangat tidak rela. Jelas beberapa hari yang lalu aku sangat baik padanya. Tapi sekarang aku sangat acuh tak acuh. Bahkan ada gadis cantik di sisiku, yang sama sekali tidak kalah darinya. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa menerima. Liu Ruo. Tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Su Yaoyao. Aku tahu. Kau adalah teman masa kecilnya, kan? Aku beritahu padamu. Lin Qingfeng sama sekali tidak menyukaimu. Tanpa menunggu reaksi Su Yaoyao, dia segera menarikku ke sudut dinding. Berkata dengan nada sedikit merendahkan. Lin Qingfeng. Aku seharusnya tidak menolak cintamu. Karena aku tidak pernah menyangka kau akan begitu berani. Aku sudah memikirkannya. Alasan kau keluar dari sekolah. Bukan karena wanita di sisimu ini. Tapi karena aku. Benar kan? Kau sebenarnya selalu menyukaiku. Kalau tidak, mengapa kau bereaksi begitu besar setelah aku menolakmu? Kau bersamanya hanya untuk membuatku cemburu. Dia hanyalah pilihan kedua bagimu. Seolah mengatakan ini, Liu Ruoxin menunjuk ke bagasi belakang Santana. Berkata ke arah Su Yaoyao. Seperti ban serep. Banyak siswa yang lalu lalang. Suara bising. Su Qingfeng sama sekali tidak mendengar. Aku menatap Su Yaoyao dengan lembut. Tersenyum dan mengangkat alisku padanya. Lalu berbalik. Berkata kepada Liu Ruoxin dengan sedikit mengejek. Kau pikir kau adalah orang yang tak terlupakan. Sehingga semua orang harus merindukanmu. Dulu aku masih muda dan tidak mengerti. Telah menyebabkan masalah padamu. Aku minta maaf. Mulai sekarang, kita jalani jalan masing-masing dan tidak saling berhubungan lagi. Juga, tolong ingat bahwa gadis yang baru saja kau tunjuk bukanlah ban serep. Dia dulu, sekarang, dan masa depan akan selalu menjadi orang yang paling penting bagiku. Kata-kata dingin. Seolah petir di siang bolong. Membuat Liu Ruoxin tertegun di tempat. Ada ribuan kata di hatinya. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tiba-tiba tidak tahu identitas apa yang harus dia gunakan untuk mengatakannya. Apa hubungannya dia dengannya? Mantan teman sekelas hampir tidak bisa dianggap teman. Belum pernah menjadi kekasih. Tetapi dia benar-benar tidak mau percaya. Ini benar. Menarik napas dalam-dalam. Dan terus berkata dengan serius. Lin Qingfeng. Kau hanya berbohong padaku. Aku tahu kau pasti berbohong padaku. Tetapi aku tidak membencimu karena kau melakukan ini padaku. Karena aku sebelumnya menyakiti hatimu. Kita masih punya kesempatan, bukan? Aku menunggumu.
Jika kau sudah memikirkannya, kau akan mencariku di ibu kota provinsi. Ayahku memiliki kemampuan untuk membuat kita berdua pergi ke luar negeri untuk belajar. Bukankah ini juga hasil yang kau inginkan sebelumnya? Aku harus pergi. Sampai jumpa. Tapi jangan lupa, waktu tidak menunggu. Setelah Liu Ruoxin selesai berbicara, dia melirik Su Yaoyao dengan penuh kebencian. Lalu naik mobil dan pergi dengan cepat. Dia pergi dengan ringan. Melihat Santana pergi dengan debu. Aku sangat marah hingga menggigit orang. Su Yaoyao mendekat, mencubit telingaku, dan bertanya dengan masam, lebah madu besar. Apa yang kalian berdua bicarakan? Cepat aku yang sebenarnya. Kalau tidak aku akan memberitahu Feng Yi bahwa kau berpacaran. Aku segera menjelaskan. Tidak mengatakan apa-apa. Waktu tidak menungguku. Tetapi aku menolaknya. Kau juga tahu aku sangat tampan. Kemanapun aku pergi, aku seperti angin. Bebas dan santai. Dia juga tidak pantas untukku. Tetapi jika ada 10 dirimu, mungkin bisa sedikit cocok? Hati Su Yaoyao sedikit lega dan wajah kecilnya mekar karena kegembiraan. Mencubit lebih keras. Berkata dengan bangga. 100.000 dirimu pun tidak pantas untukku. Kau bermimpi. Aku juga memberitahumu. Jangan berhubungan lagi dengannya. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Kau harus selalu di sisiku untuk belajar. Aku menangkupkan tanganku. Gadis gila kecil. Dengan hormat mematuhi dekret putri. Setelah selesai berbicara, aku ingin naik mobil. Membawa Su Yao pulang. Su Yaoyao masih sedikit kesal. Gigi taring kecil menggigit tanganku. Menarikku keluar dari mobil. Membiarkanmu bermain-main dengan wanita. Membuatmu berlari di belakang. Cepat ikuti, desis. Aku melihat tanganku berdarah karena gigitan. Sangat sakit. Sangat sakit. Penuh kebahagiaan. Tidak mungkin. Kesalahan yang kubuat sendiri harus kutanggung sendiri. Setelah sampai di rumah, aku berganti pakaian. Langsung menuju stasiun. Su Yao hendak naik ke atas dan kembali ke kamar. Tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Membuka buku catatan dan menulis buku harian. 12 Mei 2001. Sungguh tak kusangka masih ada yang mengejar lebah madu besar. Gadis itu cukup cantik. Apakah dia buta? Orang jahat ini akhir pekan akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menghasilkan uang. Apakah itu benar? Mungkinkah dia pergi mencari gadis itu? HMPH. Jika dia benar-benar berani melakukan itu, aku tidak akan pernah memperhatikannya lagi. Celaka. Bagaimana dengan tiket taman bermain waduk yang sudah kusiapkan? Ini adalah kejutan yang disiapkan untuknya. Aku juga ingin pergi bermain dengannya. HMPH, tunggu dia kembali. Biarkan dia menemaniku. Su Yaoyao menulis buku harian pada saat yang sama. Saya sudah naik bus malam menuju ibu kota provinsi. 2 hari. Berlalu dalam sekejap mata. Pukul 9 malam. Su Yaoyao duduk di meja belajarnya di depan jendela seperti biasa dan mulai menulis buku harian. 14 Mei 2001. Hujan badai di luar jendela, pohon-pohon ditiup angin hingga bengkok. Rok putihku juga basah kuyup oleh hujan. Ini seharusnya rok yang kupakai untuknya ke taman hiburan. Sayang sekali dia tidak memiliki keberuntungan untuk melihatnya. Apa yang sedang kupikirkan? Hujan sebesar ini? Hanya orang bodoh yang akan kembali. Dia jahat tapi tidak bodoh. Jangan pernah kembali. Kecuali dia benar-benar orang yang sangat bodoh. Su Yaoyao. Betapa aku berharap bisa memberinya kejutan besar. Tapi Cindy tidak ingin aku kembali dalam hujan. Hujan badai di luar jendela tidak deras. Hati yang lebih deras membanting jendela, membuat suara berderak. Su Yaoyao tidak tahu sudah berapa kali melihat keluar jendela. Saat dia hendak menutup tirai. Saat tidur. Tiba-tiba jendela berbunyi, tuk, tuk, tuk.
Seperti kerikil yang mengetuk jendela. Dia membuka tirai dan melihat keluar jendela. Dia melihat bayangan gelap di bawah sedang berdiri di bawah. Melambai dengan kuat di tengah hujan dan angin. Sepertinya dia juga berteriak sesuatu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi dua baris gigi putih yang terlihat saat dia menyeringai terlihat dengan jelas. Yao Yao. Aku kembali. Aku berdiri di bawah hujan lebat. Berdiri di bawah sambil menyeringai lebar. Melambai dan tersenyum bodoh. Lebah besar turun. Hujan sebesar ini? Bus seharusnya sudah berhenti. Bagaimana kamu bisa kembali? Su Yao Yao benar-benar terkejut. Jendela terbuka, angin dan hujan berjatuhan. Dia sedikit panik dan menggigit bibir bawahnya karena sakit. Memberitahunya, ini bukan mimpi. Tentu saja aku berenang kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah lama mengetuk pintu tapi tidak dibuka. Kamu gila? Hanya hantu yang akan percaya apa yang kamu katakan. Jendela bertiup miring ke wajah Su Yao Yao. Dia sepertinya masih tidak percaya semua ini. Sungguh tidak percaya, lihat saja. Tiba-tiba aku berbalik dan meniru gaya Zhang Zi. Langsung berbaring di genangan air kecil terdekat sambil menggerakkan anggota tubuh. Aku juga mengangkat alisku ke arah Su Yao Yao di lantai 2. Su Yao Yao marah dan geli. Awalnya ingin memarahiku beberapa patah kata. Tapi dia tiba-tiba menyadari. Saat ini aku tiba-tiba berhenti melakukan semua gerakan. Seperti husky yang kehabisan napas. Tidak bergerak berbaring di genangan air lebah madu besar. Su Yao Yao sangat ketakutan. Ibuku pernah berkata jatuh sakit 100 penyakit, menyelam bisa menyebabkan orang tenggelam. Melihat penampilanku yang terengah-engah dan lelah tadi. Bukankah itu karena kelelahan fisik yang berlebihan dan pingsan? Jika itu benar-benar terjadi. Bagaimana jika payung tenggelam? Jika dia benar-benar tenggelam. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya sendiri di masa depan? Memikirkan hal ini, Su Yao Yao dengan cepat menoleh dan berlari ke bawah. Jendela? Tidak sempat menutup jendela dan tidak sempat mengambil payung, dia segera bergegas keluar dari lorong. Di bawah hujan deras, dengan kuat menyeret lenganku lebah madu besar. Bangunlah. Ada apa denganmu? Cepat bangun. Kamu membuatku takut. Apa yang akan aku lakukan jika kamu mati? Ketegangan Su Yao Yao membuatku diam-diam senang. Tubuhku sengaja berkedut. Tiba-tiba berbalik. Berpura-pura sangat lemah. Berkata, untung kamu masih punya hati nurani. Tapi aku hampir tidak bisa. Hidupku tidak akan lama lagi. Dalam bahaya. Hanya resusitasi mulut ke mulut yang bisa menyelamatkanku. Su Yao Yao belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dengan panik menerkam dan memelukku. Bahkan benar-benar berpikir. Apakah perlu resusitasi mulut ke mulut? Suhu tubuh yang panas dan sentuhan lembut membuatku mabuk seperti mimpi. Tapi hujan masih turun. Baru kemudian aku tiba-tiba menyadari lelucon itu. Sepertinya sudah berlebihan. Diriku sendiri basah kuyup. Jadi aku tidak takut pada apapun. Tapi jika aku membuat Su Yao Yao masuk angin, itu tidak bisa terjadi. Yao Yao. Aku sudah basah kuyup sejak tadi. Lupa kalau masih hujan. Cepat lepaskan. Aku hanya menggodamu. Cepat cari tempat berteduh. Aku sangat gugup. Cepat bangun. Dorong pelan-pelan. Su Yao Yao benar-benar perlahan bangkit. Alisnya sedikit berkerut. Aku tidak sempat pulih. Sering melihat sudut mulutku tergores. Tapi hanya sesaat. Dia mencubitku dengan keras lagi. Mencubitku dan masih membiarkanku berteduh dari hujan. Aku sudah basah kuyup sejak tadi. Air hujan membasahi piyama beruang kecilnya. Rambutnya yang berantakan. Setetes demi setetes menetes dari bahunya. Butiran-butiran kecil air bergelantungan di bulu matanya yang lentik. Bulu mata yang cantik dan imut seperti tahun-tahun sebelumnya. Seketika mengalir ke dalam hatiku. Hujan yang deras tiba-tiba mereda. 1 menit kemudian langit cerah.
Baru setelah itu kami sadar dari tatapan kami. Aku buru-buru bangun dan melepas pakaianku untuk menutupi Su Yao Yao. Pakaianku sudah basah kuyup sejak tadi. Jadi aku harus mengikuti Su Yao Yao ke bawah balkon. Lain kali jangan seperti ini lagi. Setelah bertanya bagaimana dia kembali, Su Yao Yao cemberut dengan marah dan mencubit pipiku dengan keras. Aku mengangguk beberapa kali. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Aku bersiap membuka kantong plastik yang tertutup rapat. Su Yao Yao tidak terburu-buru melihatnya. Dia menarik ujung bajuku, membawaku ke atas, pergi ke kamar mandi dulu, mengambil handuk, melemparkannya padaku, dan buru-buru mencari 2 potong pakaiannya sendiri dan melemparkannya. Kenapa ada celana pendek kelinci di sini? Aku melihat celana dalam merah muda di tanganku, dan segera mengembalikan celana itu padanya. Su Yao Yao tersipu malu, merebutnya kembali. Aku buru-buru mandi. Saat akan keluar, Su Yao Yao sudah menyetrika pakaiannya hingga kering. Keahliannya sangat bagus. Hanya membuat sebagian besar hangus, dan membakar 6 atau 7 lubang kecil tambahan. Yao Yao, apakah kamu ingin aku mengemis di luar? Hei. Ini pertama kalinya putri ini menyetrika pakaian untuk orang lain. Kamu tidak tahu berterima kasih. Terserah kamu mau memakainya atau tidak, aku tidak peduli apakah pakaianmu terasa hangat saat dipakai. Su Yao Yao masih tidak terburu-buru membuka hadiahnya. Pergi ke dapur lagi untuk membuat semangkuk sup jahe. Dia sama sekali tidak pandai memasak. Tidak pakai gula. 3 potong jahe dalam semangkuk kecil sangat pekat dan pedas hingga aku meringis. Hingga lewat pukul 1 pagi, kami akhirnya menyelesaikan semuanya. Keduanya duduk di depan meja kopi. Su Yao Yao melihat kantong plastik 5 lapis yang tertutup rapat dan kedap air. Menebak jangan-jangan isinya permen lollipop atau permen kapas yang selalu diberikan. Jika demikian, itu akan sangat bagus. Dia tidak peduli dengan mahal atau tidaknya hadiah ulang tahun. Tidak ingin aku mengeluarkan banyak uang. Selama aku ingat setiap tahun saat ulang tahun, aku sudah sangat senang. Dan permen kapas dan permen lollipop sebenarnya sangat enak. Meskipun murah, tapi rasanya manis di mulut. Hatiku juga terasa manis. Tapi pada akhirnya dia kecewa. Sungguh tidak menyangka hadiah ulang tahun kali ini begitu berharga. Setelah melihat dengan jelas, dia tertegun selama beberapa detik. Kakak laki-laki mengangkat tangannya dan memukulku 1 sen. Lebah madu besar. Dari mana kamu mendapatkan barang semahal ini? Apakah menjual komputer menghasilkan banyak uang? Cepat katakan yang sebenarnya. Dia khawatir aku melakukan hal buruk di ibu kota provinsi. Lebih khawatir lagi apakah ini hadiah diam-diam dari wanita kaya Liu Ruoxin. Jika meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dia tidak akan mau. Di bawah desakannya, aku menjelaskan secara rinci proses menghasilkan uang. Dan dengan sungguh-sungguh berjanji pada Yao Yao. Saya dan wanita itu tidak memiliki hubungan apapun. Ini semua yang saya dapatkan dengan susah payah. Su Yao Yao tampak seperti menginterogasi seorang tahanan. Menanyakan setiap detail dengan sangat jelas. Sampai setelah diulang 2 kali. Dia benar-benar merasa lega. Kamu tidak bersamanya lagi. Aku tidak peduli. Memberiku hadiah yang begitu mahal. Bukankah itu berarti kamu ingin aku dengan sangat bersemangat untuk memberimu les privat yang baik? Baiklah. Kalau begitu putri ini dengan enggan setuju. Berjanji untuk mengajarimu dengan baik. Tapi kamu menunda 2 hari. Tiket taman hiburan sudah hangus. Kamu harus mencari cara untuk mengimbangiku di masa depan. Luo Su Yao Yao memasangkan headphone untuk dirinya sendiri dan aku secara terpisah. Sambil mendengarkan lagu. Sambil mengayunkan kaki kecilnya di taman hiburan. Aku benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berinteraksi ini. Lihatlah keluar jendela meskipun sudah larut malam. Langit setelah hujan sangat cerah. Bulan purnama tinggi. Angin juga menjadi lembut. Aroma tanah di luar jendela membuat orang mabuk. Aku berpikir. Tiba-tiba melepas headphone Su Yao Yao.
menatapnya dengan senyum jahat. Bertanya pada Yao Yao. Berani tidaknya kamu melakukan sesuatu yang menarik bersamaku? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengantuk atau tidak? Aku tidak bisa tidur karena kamu terus menggangguku. Ayo pergi. Bukankah kunci mobil ayahmu ada di rumah? Aku akan membawamu ke taman hiburan Big B sekarang. Apakah kamu gila? Sekarang jam 1 pagi, taman hiburan tidak buka. Aku punya cara untuk masuk. Apakah kamu berani atau tidak? Halo. Aku berani. Tapi apakah kamu punya SIM? Aku telah hidup sekali. Sangat memahami satu hal. Yang paling dibutuhkan dalam hidup adalah menikmati saat ini. Apa yang ingin dilakukan hari ini? Harus dilakukan hari ini. Sebagai jiwa, pria parubaya berusia 40 tahun lebih. Sadar betul setelah menikah dan membangun rumah tangga. Akan ada banyak hal remeh yang membelit. Kalau sekarang tidak gila, nanti tua baru benar-benar gila. Anak muda, kan? Begadang semalaman tidak akan berpengaruh apapun. Su Yao Yao juga gatal ingin mencoba. Selama ini dia selalu menjadi gadis baik. Belum pernah merasakan sensasi melakukan hal buruk, lebah madu, bisakah kamu menyetir? Jika tertangkap polisi. Bagaimana jika guru dan orang tua diberitahu? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Sebaiknya kita naik taksi saja. Hujan deras baru saja berlalu. Di luar gelap gulita. Bahkan bayangan orang pun tidak terlihat. Aku menarik Su Yao Yao turun. Kemanapun untuk naik taksi. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Aku tidak pernah mengkhawatirkan nilai Su Yao Yao. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia berhenti belajar sekarang, masuk beberapa universitas provinsi pun akan sangat mudah. Su Yao Yao dengan panik mengikuti di belakang. Hatinya tegang dan takut. Tapi juga sangat ingin mencoba sampai di garasi. Aku dengan terampil duduk di kursi belakang. Tapi teringat bahwa sekarang belum ada sopir. Aku kembali ke kursi depan. Mengambil kunci mobil. Menyalakan mesin, deru mobil. Membuat Su Yao Yao juga ikut bersemangat. Ayo. Dia sudah berkali-kali duduk di mobil ayahnya. Tapi baru pertama kali naik mobil yang aku kendarai. Jika orang lain, dia pasti tidak akan naik. Tapi dia bersedia berpetualang bersamaku. Ini adalah emosi yang tidak biasa. Apa kamu benar-benar bisa menyetir? Su Yao Yao langsung bertanya dengan sedikit panik dari kursi penumpang. Tidak bisa? Kamu takut tidak? Aku tertawa. Menginjak gas. Kamu saja tidak takut. Kenapa aku harus takut? Su Yao Yao tidak mau kalah. Berkata dengan keras kepala. Yang ingin kukatakan dalam hati adalah bersamamu. Tidak takut apapun. Aku baru saja ingin menginjak pedal gas. Tapi tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Menyamping. Seluruh tubuhku condong ke depan Su Yao Yao. Keduanya sangat dekat. Su Jingyao tiba-tiba bersentuhan lembut. Tindakan ini membuat Su Yao Yao langsung membelalakan mata indahnya. Semburat merah. Sekejap melayang ke pipi. Ini akan mencium bukan? Meskipun film-film Hong Kong dan Taiwan selalu menampilkan hal seperti ini. Dia merasa itu tidak sopan. Tapi ketika menimpa dirinya sendiri, dia masih agak takut untuk menerimanya dengan mudah. Aduh. Kenapa lebah besar begitu tiba-tiba? Saat aku sedang melamun, aku sudah membantunya memasang sabuk pengaman. Su Yao Yao baru menyadari. Itu adalah kesalahpahaman.
mencubitku dengan keras. Mobil yang bagus berbunyi. Di tepi waduk tidak ada seorang pun. Taman hiburan sunyi senyap. Hanya suara tetesan air yang jatuh dari dedaunan. Melihat keluar jendela, Su Yaoyao tiba-tiba merasa seperti menaiki kapal perampok. Apa yang akan terjadi malam ini? Dia tidak tahu. Tapi rasanya mengasyikkan dan berbahaya. Makan roti? Kenapa tidak dimakan? Aku tidak peduli. Pikiran kecil Su Yaoyao. Makan roti dengan lahap. Memulihkan stamina. Setelah makan dan minum cukup, aku membawanya turun dari mobil. Langsung berjalan ke pagar taman hiburan dan menunggu. Su Yaoyao bereaksi. Aku mengangkatnya lagi. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Bersiap untuk melompati pagar. Su Yao gemetar ketakutan mengangkat tinggi. Aku mendesis pelan. Pagar taman hiburan tingginya sekitar 1,5 meter. Di atasnya tidak ada jaring besi Su, taman hiburan yang gelap gulita tertutup embun. Fasilitasnya gelap gulita. Bagaimana cara bermainnya? Mungkinkah seperti bermain rumah-rumahan saat kecil? Meniru suara sendiri? Aku tidak menjelaskan apa yang dipikirkan Yaoyao sebelumnya. Su Yaoyao tidak berpikir panjang. Seketika berkata komedi putar, bumper car, perahu. Aku mengangguk. Sesuai daftar harga. Mengeluarkan uang tiket dan meletakkannya di atas. Menghadap udara berkata beli tiket. Su Yaoyao bahkan curiga apakah aku demam karena kehujanan. Benar-benar gila. Lalu aku membawanya duduk di samping komedi putar. Siapa tahu akan menghilang secara misterius. 5 menit. Berdengung. Tepat saat dia curiga. Lampu di sekelilingnya tiba-tiba menyala menerangi taman hiburan yang semula gelap. Dalam sekejap terang benderang. Aku naik komedi putar. Raungan mesin yang mulai bergerak dan suara musik. Segera setelah itu, ada teriakan gembiraku yang semakin dekat. Yaoyao. Tunggu aku. Mari kita naik komedi putar kuda bersama. Aku takut ketinggian. Aku takut kamu harus melindunginya untuk memulai. Baik. Tidak, tidak salah. Bagaimana jika orang lain mengetahuinya? Takut apa? Aku menaiki komedi putar kuda. Dengan lembut memeluk Su Yao, wajahnya memerah karena kebahagiaan. Kemudian aku membuatnya tidak membiarkanku bersemangat. Sekarang dia gugup dan bersemangat. Benar-benar lupa semua ini. Dia bermain dengan jantung berdebar selama beberapa waktu. Untungnya, tidak ada yang datang. Dia merasa lebih lega. Setelah meninggalkan komedi putar kuda, dia ingin pulang. Tapi aku tidak setuju. Dan menariknya untuk bermain mobil bumper. Apakah kamu terlalu penakut? Bukankah kamu biasanya pandai menggertakku? Haha, lihat aku menabraknya dengan keras, melihatnya mengemudi perlahan. Aku langsung menabraknya. Berputar sekali. Mengejek. Bersiap untuk menabrak lebah madu besar lagi. Kamu bilang siapa yang penakut? Aku bilang kamu sangat lambat. Nyali Emu lebih kecil dari ngengat tengkorak di bawah lampu jalan. Berani meremehkan putri ini. Lihat bagaimana aku akan membuatmu terbang. Su Yaoyao benar-benar terbawa suasana. Main saja, takut apa? Bagaimanapun, tidak ada yang datang mencari masalah malam ini. Seharusnya tidak ketahuan. Setelah keberaniannya bertambah, dia juga lebih terbuka. Keterampilan mengemudinya cukup bagus. Menabrak ke sana kemari. Membuatku berteriak-teriak. Keduanya bermain mobil bumper. Dan kemudian bercanda pergi ke kapal bajak laut. Tetapi setelah aku menyesuaikan sudut dan kekuatan kapal bajak laut, mereka duduk di belakang. Berpegangan tangan bersama. Berteriak tanpa henti saat kapal bajak laut bergoyang. Wah! Sangat menyenangkan. Yaoyao pegang aku erat-erat. Jangan sampai menangis karena ketakutan. Atau sebaiknya kau berpegangan padaku. Aku takut kau akan kencing di celana karena ketakutan. Masih berani berpura-pura kuat.
Jika nanti ada yang datang mencari, kau naik dan katakan, tidak hanya mengatakan aku berani memukul orang. HMPH. Waduk di kejauhan masih tenang. Malam di luar taman hiburan masih begitu gelap. Kegelapan yang tiba-tiba dan terang perahu bajak laut membentuk kontras yang sangat mencolok. Saat ini, seolah-olah hanya ada kita berdua di antara langit dan bumi. Tetapi tepat ketika keduanya menikmati kesenangan di perahu bajak laut, seorang lelaki tua yang bau alkohol, dengan mata mengantuk tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa dari kejauhan. Sambil berlari dia terus mengutuk. Brengsek! Kalian dari mana? Anak kecil, cepat turun dari sana. Apakah kau sudah gila? Memanfaatkan orang tua ini. Aku mabuk. Beraninya kalian diam-diam melompati tembok dan membuka saklar listrik di tengah malam. Lihat saja nanti akan kusuruh polisi menangkap kalian. Saat ini, perahu bajak laut jelas tidak bisa berhenti. Su Yaoyao ketakutan. Benar-benar apa yang ditakutkan itulah yang terjadi? Ketakutan sampai menyusut. Di pelukanku aku berkata sambil tersenyum jahat. Yaoyao. Kesempatan telah tiba. Bukankah kau ingin memukul orang? Pergilah. Su Yaoyao tidak berani berkata apa-apa. Takut ditangkap. Sudut bibirku terangkat. Dengan bahagia memeluk perasaannya yang gemuk. Aroma harumnya benar-benar membuat orang enggan melepaskannya. Dan aku benar-benar tidak takut. Aku sudah bersiap. Ketika lelaki tua itu hampir mendekat. Baru kemudian aku enggan melepaskan tanganku. Berdiri. Menutupi wajahku. Berteriak keras ke kejauhan. Wang Huai. Wang Qiang datang. Cepat bakar. Ruang suplai listrik merusak saklar. Lelaki tua itu mendengar aku berteriak. Terkejut, buru-buru berbalik dan berlari menuju gardu listrik beberapa ratus meter jauhnya. Su Yaoyao juga terkejut. Wang Qiang. Kapan dia datang? Namun, aku tidak membiarkannya berpikir lebih jauh. Sementara kapal bajak laut berhenti, aku segera menurunkannya. Bergegas melompat turun beberapa langkah. Dan berlari ke pagar. Beberapa menit kemudian, tepat ketika aku menyeret Su Yaoyao keluar dari pagar, orang tua itu sudah mengunci pintu gardu listrik. Dan kembali dengan tongkatnya. Melihat itu, aku dengan cepat melompati pagar. Sambil menarik Su Yaoyao untuk melarikan diri. Aku berteriak. Wang Qiang. Kau memang orang terbodoh di kelas 33. Bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa kau lakukan dengan baik. Kami lari duluan. Kau lari dari sisi lain saja. Kami berdua langsung kembali ke mobil. Melainkan bersembunyi di hutan kecil beberapa ratus meter jauhnya. Mengintip dan melihat orang-orang dari taman hiburan tidak mengejar. Baru saat itulah Su Yaoyao merasa lega. Dadanya yang naik turun tanpa sengaja meraih tanganku. Menekannya di dadanya dan memarahiku dengan aneh. Ini semua salahmu. Kau membuatku takut setengah mati. Dengarkan jantungku hampir melompat keluar. Dan juga, kenapa kau begitu jahat? Wang Qiang. Kali ini dia akan sangat menderita. Mana mungkin aku masih mempedulikan Wang Qiang? Mataku berkedip liar. Wajah tuaku memerah. Menyentuh dua kelinci kecil Su Yaoyao yang lucu itu. Aku benar-benar ingin memulai permainan. Baru saat itulah Su Yaoyao menyadarinya. Dengan cepat menepis tanganku. Tanpa peduli kemana, dia mengangkat kakinya dan menendang dengan sembarangan. Aku kembali terdiam. Tendangan itu terlalu akurat. Sangat sakit hingga aku tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Su Yaoyao juga menyadarinya. Wajahnya langsung memerah karena malu. Lebah madu besar. Itu yang pantas untukmu. Siapa suruh kamu cabul?